untuk hidup. Oleh sebab itu, kalau kita bertransaksi seperti profesi lain terlalu murah. Kita berbicara spiritualitas kemanusiaan yang tanpa batas agama, tanpa batas bangsa, tanpa batas ras. Kita berbicara tentang mengembangkan anak manusia yang ingin hidup layak, lebih layak. Saya sangat angkat topi kepada teman-teman dari tempat-tempat yang sulit yang hadir di sini untuk membuka hati makin lebar. Memilih profesi pendidik adalah membuka hati kepada ibu. Tidak bisa ngurusin anak-anak cuma pakai logika. Kita perlu menggunakan hati kita. Karena apa? Yang kita urus manusia. Maaf kalau saya sangat bergairah pada pagi hari ini, karena dalam minggu ini, hari Sabtu saya selesai sidang dari UNESCO, langsung turun ke Ponorogo. Di sini ada Pak Rofik dari Ponorogo. Ada 1.200 guru. 1.000 guru. Kemarin guru penggerak ada 1.200 lebih guru dari DKI. Dan hari ini, Masya Allah, ada barangkali lebih dari 500 guru. Ini saya menganggap sebagai suatu kehormatan luar biasa bagi seorang guru seperti saya. Bapak Ibu, sebagai status resmi warga negara, status saya seorang guru. KTP saya seorang guru. Kenapa? Karena itu adalah alat untuk menjaga diri saya. Menjaga diri saya ketika identitas warga negara saya adalah seorang guru, maka saya terus-menerus bertanggung jawab secara moral. Apakah menantang? Yes, betul. Menjadi guru, kita tidak bisa pakai topeng. Menjadi guru tidak bisa pura-pura. Dan saya berbahagia bertemu dengan gurunya guru. Bapak Ibu, apapun prosesnya, saat ini adalah koordinator para penggerak. Dan penggerak itu, kalau saya bayangkan masakan ini adalah dia bumbunya masakan itu. Nantinya para guru penggerak itu mungkin tidak kelihatan guru penggerak dengan identitas, tidak akan. Tahun depan ganti politik ganti lagi. Tetapi yang penting adalah apa yang di dalam dirinya, bukan seragamnya, bukan identitasnya. Saya bersama-sama membantu reformasi yang saat ini dilakukan, transformasi yang saat ini dilakukan, karena ini sejalan dengan transformasi di semua negara di dunia. Dan Indonesia sebagai negara besar berpotensi untuk memimpin dunia, Bapak dan Ibu. Dan memimpin dunia bukan dari hanya politisi-politisi kita, tetapi dari guru. Karena yang menghadapi anak-anak generasi penerus bangsa adalah kita di dalam bidik-bidik kelas. Anak-anak itu bertumbuh dari pandangan mata kita, dari lembutnya sentuhan tangan kita, dari pilihan kata-kata yang kita gunakan. Mereka bukan bertumbuh hanya sekedar dari materi ajar yang kita selesaikan. Setuju nggak sih? Kita yang dulu sebagai
materi ajar di halaman berapa, tetapi senyumnya guru kita. Saya masih ingat guru saya kelas 2 SD. Saya alhamdulillah ingat semua guru saya SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa saya bisa mengingat? Karena perilaku yang ditunjukkan oleh mereka. Pengetahuan itu semua akan menguap ketika tidak kita perlukan, tetapi ketika dirajut dengan pandangan mata yang menyejukkan, dengan sentuhan yang menyenangkan, dengan kata-kata yang membuat kita termotivasi, maka pengetahuan itu terangkai menjadi kita hari ini. Akan dilanjutkan oleh Dr. Simon. Silakan. Sikap bagaimana negara-negara lain melakukan transformasi pendidikannya, dan bagaimana Indonesia telah selangkah lebih maju dari negara-negara lain melalui transformasi guru penggerak. Bapak dan Ibu, saya tidak melihat ini sebagai upaya politik. Ini adalah upaya memperbaiki kualitas manusia Indonesia. Karena saya bukan politisi ya. Karena saya guru, jadi saya melihat ini adalah upaya untuk memurnikan niat kita yang mau jadi guru. Makanya jadi guru penggerak tidak dipilih, tidak ditunjuk kepala daerah, tidak ditunjuk oleh kementerian, tetapi mereka mengajukan dirinya untuk menjadi guru penggerak. Dan Bapak Ibu mau pula jadi koordinator. Ayo loh ya, menjebak diri sendiri dalam kebaikan. Saya katakan Bapak Ibu telah menjebak diri sendiri dalam kebaikan, dalam memperbaiki kualitas peradaban kehidupan manusia. Perbaikan kualitas peradaban kehidupan manusia berawal dari keluarga, kemudian mitra keluarga adalah kelas. Kelas secara spesifik. Sekolah iya sebagai lembaganya, tetapi ketika berbicara tentang anak, kita berbicara kelas. Karena di kelas ada sosok guru yang hidup hatinya melalui, tadi sudah saya sampaikan, melalui pandangan matanya, melalui pilihan kata-katanya, melalui sentuhannya, melalui gerak tubuhnya, membersamai anak-anak bertumbuh setelah mereka keluar dari rumah, dari keluarga. Makanya saya katakan, anak-anak yang hadir kepada kita adalah anak-anak yang minta pertolongan sebenarnya. Dan mereka minta pertolongan bukan karena cedera. Mereka minta pertolongan bukan karena sakit. Mereka minta pertolongan agar hidupnya lebih baik. Dan itulah inisiasi Guru Penggerak Indonesia menjadi perbincangan banyak orang di negara-negara lain. Untuk saat ini, ya barangkali ada Bapak Ibu yang pernah ketemu saya sebelumnya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun yang lalu, yang sudah menggagas hal-hal yang kita ceritakan pada proses guru penggerak ini. Ya, guru penggerak adalah sengaja dikembangkan sebagai katalisator. Ini kalau Pak Dirjen memilih kata apa terserah, Mas Menteri memilih kata apa terserah. Kalau saya memilih sebagai katalisator. Dan kebetulan tulisan Pak Dirjen berbarengan dengan judul yang saya berikan dalam presentasi saya. Itulah energi positif itu selalu ketemu sendiri, nggak perlu dipertemukan.
direkayasa. Dia akan mencari sendiri. Dan ini barangkali orang-orang yang mempelajari keilmuan yang mendalam tahu bahwa di bumi ini semua hal saling berkomunikasi, dan hal-hal yang positif itu akan ketemu dengan hal-hal yang positif secara terus-menerus. Guru penggerak adalah katalisator yang mempercepat transformasi pendidikan Indonesia. Iya, guru. Iya, nah. Coba Anda coba tadi ya, soal itu. Balikin dong. Balikin. Nah, mengapa sih Indonesia perlu melakukan transformasi melalui guru penggerak? Ya kita lihat aja Indonesia seperti ini. Kalau kita mau melakukan transformasi secara konvensional, pemilihan instruktur, kemudian di tingkat nasional, di tingkat daerah, di tingkat kecamatan, biayanya mahal, dan tadi perkembangan teknologi sudah tidak memungkinkan kita untuk melakukan secara konvensional. Warung ada banyak yang tutup karena ada titik-titik food itu. Nah, saya tidak boleh iklan loh. Nah, itu sudah tidak mungkin. Nah, transformasi pendidikan Indonesia harus dibantu oleh teknologi, dan gagasan tentang guru penggerak adalah gagasan yang jika, gagasan yang betul-betul mempercepat transformasi yang terjadi di negeri ini. Bapak Ibu, negara-negara lain belajar dari kita. Pada pertemuan G20 tahun lalu, kata gotong royong menjadi tagline. Semua negara berupaya untuk menggunakan kata gotong royong. Kenapa? Karena hanya Indonesia yang punya. Di balik guru penggerak, semangatnya adalah gotong royong. Bukan sekedar kolaborasi. Gotong royong mempunyai nilai yang lebih mendalam. Karena di situ ada hasrat untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang lain. That's the gotong royong. Dan itu hanya punya siapa? Indonesia. Itu yang perlu kita camkan. Kenapa saya katakan ganti politik boleh, ganti menteri boleh, ganti peraturan boleh, tetapi jantung hatimu sebagai pendidik yang mempunyai niat untuk mendidik, mengembangkan orang lain, jangan hilang. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kata kunci pertama, profil belajar Pancasila. Mari kita hidupkan dalam diri kita semuanya terlebih dahulu. Loh, kita mau milih apa lagi? That's the falsafah of the country. That's the philosophy of the state. Dan tahun 2021 saya sudah membawanya dalam kancah internasional, profil belajar Pancasila, dan di-embrace, ya, diakui bahwa Indonesia mungkin mempunyai itu sehingga relatif lebih mudah untuk mengaitkan penguatan karakter. Dan saya bilang yes. Mau kemana lagi kita sebagai bangsa? Ya, nah kalau yang di luar sana mau ngapain, yo wes kita ini biangnya, kita ini juga yang menghasilkan mereka itu loh.
Yes or yes? Makanya sekarang kita putar kita refleks. Mari kita kembalikan generasi yang akan datang untuk dapat melakukan fitrah sebagai manusia dengan lebih baik. Kata kunci pertama, profil pelajar Pancasila. Kata kunci kedua, mengembangkan diri. Kata kunci ketiga, mengembangkan orang lain. Kemarin saya katakan di DKI Jakarta, memilih jadi guru penggerak, memilih punya 2 nyawa. Nyawanya double, kalau mobil itu double gardan. Kenapa? Karena mengembangkan kelasnya sendiri, jangan lupa itu kewajiban utama. Kemudian mengembangkan orang lain melalui praktek yang dia lakukan. Itulah sebabnya bertahun-tahun saya selalu meragukan PTK. PTK jadi-jadian. Berarti betul nih kalau untuk ulangan ini. Nah, PTK jadi-jadian. PTK itu ada bocornya. Yang praktek siapa? Yang bikin PTK siapa? Nah kalau bikin PTK harus hasilnya baik. Kemudian dipresentasikan, kemudian dapat kredit. Dampaknya kepada anak apa? Nah sekarang berbagi praktek baik mengurangi kesempatan kita untuk menurunkan integritas. PTK memberi peluang kita untuk menoreh cedera pada integritas kita. Tetapi berbagi praktek baik lebih pada ketulusan untuk ini loh yang sudah saya praktekkan. Sebetulnya modelnya sama. Berbagi praktek baik nggak boleh kalau baru 1 kali kemudian sudah dianggap baik. Berkali-kali dulu, kemudian dilihat apa dampak positifnya, apa yang harus diperbaiki. Ya kan, kalau berbagi praktek baik. Itulah sebabnya saya bilang ini guru suruh PTK ini kapan waktunya. Jadi kalau kemudian gurunya melakukan hal-hal yang agak-agak mencederai integritas, ya gimana ya, mau nggak maklum, ya kan? So, Bapak dan Ibu, inilah double gardan. Dan Bapak Ibu sanggup lagi jadi koordinator. Keren! Keren yang sanggup jadi koordinator, keren. Kalau di next time, ini nggak nyampe. Nah ini yang saya lihat sebagai guru penggerak. Guru penggerak itu yang warnanya sudah biru agak tua ya, karena sudah punya niat untuk berani melamar menjadi guru penggerak, untuk diuji passionnya. Bapak Ibu yang menjadi guru baik itu bukan karena yang IP-nya 4, tetapi yang punya panggilan jiwa untuk mendidik. Nah, itulah sebabnya untuk mutiara-mutiara yang tidak perlu punya IP 4, tapi ya jangan IP 1,9. Nah, di situ ada lihat, saya gambarkan sebagai virtual. Kemudian makin ke sana ini guru yang makin kalau diajak, alah saya 5 tahun lagi udah selesai. Oh banyak ya? Apa sih teknologi saya asal bisa ngirim WA aja udah cukup. Bapak dan Ibu punya tantangan untuk membirukan ya, mau menghijaukan, membirukan, memerahkan, terserah. Itu saya pilihnya asal aja, nggak ada tujuan politis.
sampai di sini masih bersama saya pemikirannya? Masih berkomunikasi? Masih. Nah, ini yang saya gambarkan sebagai Anda. Pada saat ini, di ruangan ini, Anda pada posisi paling atas. Anda pada posisi yang warnanya lebih pekat. Ya, di ruangan ini. Kemudian di tengah ada guru penggerak, di bawah ada guru mayoritas Indonesia. Tetapi dalam prakteknya nanti Anda ada di bawah. Karena Anda lebih kuat, Anda akan menopang guru penggerak. Dan guru penggerak akan menopang guru-guru lain. Itulah saya gambarkan posisinya. Di ruangan ini Anda posisi paling atas. Tetapi dalam praktek sehari-hari posisi fondasi paling bawah. Kenapa? Karena lebih kuat. Jadi mengaku lebih kuat ada konsekuensinya ya. Berarti harus menggendong yang lain yang belum terlalu kuat. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Saya nggak tahu cukup apa enggak waktunya. Sok tahu. Yang pertama, peran guru sebagai pemimpin. Ya. Yang kedua, membangun budaya saling percaya dan kolaborasi. Yang ketiga, membangun spiritualitas diri. Spiritualitas itu tidak berbatas agama. Kalau Anda kemudian menggunakan agama sebagai alat untuk memperkuat spiritualitas, pasti bisa. Karena itu adalah keyakinan yang paling kuat dalam setiap individu Indonesia. Saya nggak bilang setiap orang, karena ada negara yang tidak berbasis agama. Ya. Tetapi spiritualitas, yang spiritualitas tidak berbasis agama. Mari kita lihat yang pertama ini. Guru sebagai pemimpin pembelajaran. Saya mengutip 4 kata, 4 huruf ini. REACH, R-E-A-C-H model. Yang digagas di dalam sebuah buku yang ditulis bukan oleh Naridet. Naridet ini adalah orang yang menggagas tentang model REACH ini. Model REACH ini dibangun dalam kerangka mengembangkan komunitas profesional, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, guru penggerak kita itu adalah risk taker. Mereka berani ambil resiko loh. Mendaftar sebagai guru penggerak itu ambil resiko. Pastinya resiko itu sudah dihitung. Calculated risk. Nah, kalau yang ngantuk izin berlangganan cuci muka ya. Permen dah habis satu. Para guru penggerak adalah risk taker. Orang yang ingin maju pasti mau mengambil risiko. Dan saya tidak mengatakan Anda adalah risk taker, karena sudah jelas Anda adalah risk taker. Risikonya apa? Ini harus selalu semangat. Risk taking di sini adalah teachers who
selalu mencari tantangan. Kalau jadi pendidik nggak pakai cari tantangan itu. Kalau kata orang Jawa Pak Nyanggung, masuk ke kelas aja, satu pertama tantangan yang ingin saya ajukan, berapa kali dalam 45 menit atau 80 menit atau 90 menit mengajar, kita harus mengambil keputusan. Bukan hanya kalau mengambil keputusan materi mana yang akan diajar, metode apa yang akan dipakai, itu jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Tetapi mengambil keputusan apakah wajah saya akan sumringah kepada anak yang agak repot ini. Apakah wajah saya akan menunjukkan kesenangan ketika melihat anak ini yang selalu melakukan hal-hal baik. Ini dua hal yang membutuhkan pemikiran. Karena keputusan kita di sini, ya Pak, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya. Nah, ketika di sini kita memutuskan untuk menunjukkan pada wajah yang jutek, wajah yang kesal, sekelas akan mendapat resiko. Ya dong. Apalagi pakai kata-kata. Dari kemarin gini aja. Sekelas akan mendapatkan dampaknya. Di sini kita bergembira berlebihan. Anak-anak gemuruh. Kalau dia aja. Coba. Kalau dia lain, entah-entah dia. Anak-anak ngomong begitu. Pengaruhnya apa? Banyak anak yang jatuh pintar. So, to become a teacher, we face challenges at any time. Dan itu perlu menjadi pemikiran. Itulah risk taking. Yang mau maju, yang memang tahu ada resikonya, ada konsekuensinya. Yes or yes? Yes or yes? Kalau saya kesasar bahasa Inggris, maklumi ya. Nah, yang kedua, E-nya apa? E-nya effectiveness. Guru yang berani menjadi pemimpin pembelajaran selalu mengedepankan keefektifan. Teachers who model best practice. Nah, best practice sebagai andalannya. Kenapa? Best practice itu tidak hanya dilakukan sekali dalam hidup. Best practice itu dilakukan terus menerus. Terus mencari hal baru, sehingga kita secara profesional bertumbuh dan hati. Tadi sudah dijawab oleh semua perkara. Sampai di sini masih nyambung? Masih pengen dengar? Enggak, saya pulang. Kemudian hanya otonomi. Teman-teman yang menjadi guru penggerak yang akan Anda koordinatori adalah orang-orang yang otonomus, merdeka. Ya. Otonomi itu kan merdeka. Otonomi daerah itu kan daerah mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Otonomus, yes. Yaitu teachers who display initiative, independent thought, and responsibility. Yaitu mereka adalah guru-guru yang selalu punya inisiatif, bertanggung jawab, dan berpikir merdeka. Makanya gagasan merdeka belajar itu ya bagus juga.
karena memberikan inisiasi kepada kita itu untuk merdeka berpikir. Nah, Kolegial. ini saya merahin karena peran Anda adalah kolegial. Anda bukan jadi pemimpinnya mereka, Anda bukan jadi dosennya mereka, tetapi menjadi kolega yang menguatkan. Kolegialitas, tidak ada strukturnya. Ya, collegiality, teachers who promote community. Nah, Bapak dan Ibu yang ada di sini promoting community. Dan interactive communication skill, komunikasi, keterampilan komunikasi yang interaktif. Tadi Bung Simon menggarisbawahi sedikit tentang coaching. Ya, coaching itu saya bawa dari tahun 2010 Bapak dan Ibu. So, jadi gagasan tentang coaching in education itu masuk ke Indonesia pada saat itu bersama saya tahun 2010. Barang baru, ya cuma alhamdulillah sekarang distrukturkan menjadi sesuatu yang dipelajari oleh makin banyak guru. Dan yang terakhir adalah honor, bukan honor. Yang honor, honor itu kehormatan Bapak Ibu. Ya, ini kan ajaran Amerika, tahu itu saya kasih U ya supaya jadi honor ya. Bapak dan Ibu, honor adalah kehormatan. Memilih menjadi guru sejati adalah terhormat. Teachers will demonstrate integrity, integritas. Pada tahun 2019 sampai 2021 saya sebagai anggota BAN. Dan pada saat itu saya mungkin dicela oleh banyak asesor di Indonesia karena mengajukan tes integritas untuk para asesor. Tes integritas untuk asesor. Dan berapa puluh persen asesor yang terpaksa kita pinggirkan karena hasil tes integritasnya. Walaupun saya nggak percaya amat sama tes integritas, karena integritas itu ada di dalam diri. Integritas itu di dalam batin kita. Gak ada orang yang bisa menilai integritas kecuali diri kita sebenarnya. Ada sih tes integritas, tapi bagaimanapun tes tetap ada sisi lemah. Yes, jadi teacher dengan penuh kehormatan karena mendemonstrasikan integritas, honesty, kejujuran, dan professional ethics, etika profesi. Ini yang pertama, guru sebagai pemimpin. Yang kedua, bagaimana membangun saling percaya. Penting nggak sih saling percaya? Buktinya apa? Bapak itu kalau ke pasar, oh ibu-ibu terutama, kalau ke pasar, kalau kalau berbelanja, memilih pedagang yang bisa dipercaya atau tidak? Bagaimana membuktikan pedagangnya bisa dipercaya? Timbangannya baik, kemudian harganya baik, konsisten, ya kan? Kalau membungkus rapi, ya. Bapak dan Ibu, di dalam semua hubungan, di dalam setiap hubungan, trust adalah fondasinya. Dalam hal
lainnya, fondasinya adalah trust. Gimana orang yang kita beritahu akan percaya kalau kita belum mempercayai apa yang kita katakan? Sekali lagi, bagaimana orang yang mendengarkan kita akan percaya kepada kita kalau kita sendiri belum percaya pada kata-kata kita? Trust. Other people will never listen to us if we never listen ourselves. Kata-kata saya sendiri yang akan mengutip. In any relationship, trust is the foundation. Pembeli dan penjual, trust. Atasan dan pegawai, trust. Ya kan? Saat ini mungkin trust kita secara nasional agak sedikit terganggu. Orang tua dan anak, trust. Ya kan? Anak itu akan mendengarkan orang tuanya ketika orang tuanya dapat dipercaya. Trust. Ini acara refleksi besar-besaran di Bapak ini. Karena yang bisa bicara hanya diri sendiri. Ketika berbicara tadi, berbicara honor, integrity, Anda sedang berbicara pada diri Anda sendiri. Berbicara trust, kita juga berbicara pada diri kita sendiri. Apakah ada manusia sempurna? Tidak pernah ada. But yang lebih baik selalu ada. Hubungan antar teman. Kalau sudah tak percaya teman-teman udah males kan? Ya. Suami istri, apalagi ini harus itu. Pokoknya harusnya kamu ketawa-ketawa. Kalau enggak bubar. Saling percaya ya sih, gitu ya. Iya. Yang terserah dari dirimu sendiri yang tahu. That's why ketika bicara trust, jatuhnya ada di batin. Trust ada di batin. Tidak ada yang bisa intip. Tidak ada orang yang akan tahu Anda adalah orang yang dapat dipercaya atau tidak. It's only yourself. It's only myself. Yes? Antara guru dan murid. Yes? Next please, next. Antara saudara. Ya kan, kakak adik. Ada kakak adik berantem sampai berhari-hari, bertahun-tahun karena apa? Trust. Only yourself. Trust. Nah, dari jauh guru siswa juga demikian, antar pegawai juga demikian, di semua hubungan, di semua hubungan. Dalam konteks pendidikan, ketika trust sudah terbangun, maka akan lebih mudah untuk menumbuhkan hubungan yang sehat dan lebih efektif. Inilah peran Anda. Peran Anda membangun trust. Yes, itu hanya menumbuhkan, hanya ketelan. Banyak sekali research yang mengatakan otaknya ini ganti-ganti dari bahasa Indonesia ke Inggris. Mohon maaf, bukan untuk mencederai bahasa Indonesia ya. Apa yang membuat koordinator dan DW harus membangun hubungan yang sehat dan efektif yang berbeda
berbasis saling percaya. Kalau ya sudah lanjutkan, minimal ada 6 cara membangun kepercayaan. Nanti saya akan diingatkan sama Bu Elvira sama Bu Simon ini. Ada 6 cara membangun kepercayaan. Camkan ini. Yang pertama, membangun kepercayaan tak lain dan tak bukan adalah tentang membangun komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu apa? Menyimak secara aktif. Biasanya itu kalau sudah jadi koordinator makin susah untuk menyimak, pengen ngomong terus. Kalau sudah diberi tempatkan di posisi fasilitator, di posisi koordinator, pengennya ngomong. Padahal komunikasi efektif itu hanya terbangun kalau kita mampu menyimak secara aktif, menyimak pakai berpikir, bukan cuma mendengar, tetapi mendengarkan. Beda. Anda sekarang sedang mendengar di Khadijah atau sedang mendengarkan di Khadijah? Mendengarkan. Nah, pertama itu. Yang kedua, perhatikan body language. Bahasa tubuh kita itu memberikan pesan 90%, dan hanya 10, kurang dari 10% kata-kata kita itu didengarkan. Yang lebih didengarkan itu bahasa tubuhnya. Coba, kalau kata-kata saya ini hanya saya bunyikan dari panggung sana, saya duduk di meja itu, kira-kira membuat Anda menyimak atau mendengar? Mendengar, dan itu sayup-sayup sampai. Ada yang nyampai, ada yang hilang. Yes. Karena itulah yang harus Anda bangun sebagai koordinator GB. Kirain mau nyuri foto ternyata ya. Membangun kepercayaan tak lain dan tak bukan adalah membangun komunikasi. Yang pertama menyimak, yang kedua perhatikan bahasa tubuh, suara, intonasi. Dan ini tuh bukan hanya memperbaiki profesi, tetapi juga memperbaiki kita secara personal. Ya. Not only professional but also personal, secara personal. Karena pada akhirnya kalau kita berlatih seperti itu, nantinya komunikasi dengan anak lebih baik, komunikasi dengan tetangga lebih baik, komunikasi dengan tukang sayur lebih baik. Terus yang lebih penting, komunikasi dengan suami dan istri juga lebih baik. Oh, jadi ya itu karena yang membuat Anda bisa bekerja dengan tenang kan? That's why. Sering dalam kesempatan pelatihan, bagaimana memberi umpan balik tanpa tapi, ya, memberikan umpan balik yang konstruktif dan bukan memberi penilaian atau nasihat. Sesama guru, sesama pendidik kok ngasih nasihat? Gak usah ngasih nasihat, ajak berpikir, ajak berpikir. Jangan menasehati.
udah Jumat udah jam 3 dapat kok, nggak dapat datang udah jam 3 jam 4 udah dikasih surat dari kantor. Kemudian janjinya kan jam 4 ya, mulai jam 4:15 jam 5 WA, Pak masih di mana? Sebentar masih harus ada yang diselesaikan. Nah berikutnya kalau janji kita akan percaya nggak ya? Berusaha percaya tapi ya sudah, ya udahlah. Kalau jadi ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya salah bohong. Kok diberi pasangan ya toh? Disikir ke ora iso. Yang keempat adalah saling menguatkan dan menunjukkan apresiasi Bapak Ibu. Ya. Menunjukkan apresiasi itu penting. Jangan memuji yang bangga. Jangan memuji sesuatu yang tidak dikerjakan. Berilah apresiasi terhadap upayanya. Kalau memuji yang tulus, kalau memberi apresiasi yang otentik, berbasis data, ya, jangan sekedar bluffing. Jangan muji-muji, kalau nggak ada buktinya, jangan memuji. Itu di PHP ini. Saya meskipun tua ya tahu istilah PHP. Yang kelima, menggunakan pendekatan coaching. Ini Bapak Ibu semua sudah belajar tentang coaching, pastinya terus dipraktekkan untuk menguatkan pemikiran yang merdeka dan independen, membangun komunikasi positif, membangun umpan balik yang terbuka dan konstruktif, serta menginspirasi orang lain untuk mencapai keberhasilan. Pendekatan yang terakhir adalah konsisten. Bapak Ibu, konsisten itu ditunjukkan dalam kata-kata dan perilaku. Ya? Konsisten dalam bertindak dan berperilaku. Jangan mudi, jangan mut-mutan. Apa ya istilahnya ini? Apa ya? Pak ini kalau moodnya lagi nggak bagus, ngomel-ngomel. Kalau moodnya lagi bagus, cuci. Nggak usah kayak gitu. Lebay namanya. Serta membangun rasa saling percaya secara terus-menerus. Saya katakan tidak ada yang sempurna, tetapi adanya yang lebih baik. Saya tidak pernah menyebutkan guru terbaik. Yang guru terbaik adalah guru yang lebih baik. Terbaik itu ketika lomba saja. Karena kalau lomba ada kejutannya. Ya? Nah inilah cara membangun trust. When trust has been successfully built, it will be so much easier to grow healthier and more effective relationship. Yang terakhir tadi yang ketiga apa? Spirituality. Kekuatan spiritualitas itu adalah energis. Apa itu spiritualitas? Guru ini, ya karena saya sudah bertindak sebagai pendidik 40 tahun lebih. Jadi kalau umurnya kamu sekarang 40, saya sudah jadi guru 40 tahun yang lalu. 40 tahun, 42 tahun yang lalu. Namanya tua ya ternyata saya. Berjiwa muda. Kalau enggak kayak jadi gerak. Ladies and gentlemen, kekuatan spiritualitas guru adalah kapasitas universal seorang manusia yang ada dalam dirinya sebagai manusia, apapun agama dan latar belakang kebudayaan.
Jadi merdeka belajar, guru penggerak itu sudah jelas diwarnai, itulah spiritualitas. Ya, saya yakin seluruh orang Indonesia beragama dan setiap praktek keagamaan yang kita anut ada unsur penguatan spiritualitas dalam agama apa? Spiritualitas itu adalah sensitivitas yang meliputi dimensi bukan lagi menurunkan jadwal saja, sudah bukan menurunkan lagi ini sertifikasi dan kayak Pak Guru. Itu patut dipikirkan karena itu logistik hidup. Tetapi ada sesuatu yang lain yang lebih mendalam yang harus terus dijalankan. Ya, dan yang terakhir itulah tugas Anda, penginderaan komunitas, community sensing, merasakan kebutuhan komunitas kita. Yes, teaching is a sacred profession. Mengajar, mendidik adalah profesi suci, dan saya embrace this. Saya tidak mencari referensi agama karena saya sedang bicara tentang profesionalisme. Di dalam konteks manapun, research ini mengatakan bahwa teaching is a sacred profession. Memilih profesi membelajarkan adalah memilih profesi suci. Bagaimana tidak? Anak-anak yang di kelas adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan kodrat tertinggi di atas bumi, dan kita sanggup membantunya. And art is a form. Makanya ada yang mengatakan teaching is art. Tetapi ketika tidak ada spiritualitas di dalamnya, artnya agak jadi. Spiritualitas merupakan meta pesan pengajaran, dan kita dapat memperkuat diri kita dalam mengajarkan dengan memperhatikan. Ya, spirituality is learning to be happy in any condition. Happy in any condition. Dan itu membuat kita kuat lahir batin. Yes? Gak apa-apa ngantuk, yang penting telinga tetap. Tidak seperti profesi-profesi lain. Mengajar selalu kita kerjakan di dalam perempatan yang berbahaya antara kebutuhan personal dan kebutuhan publik. Yes? Dan ini tidak bisa dipungkiri. To reach deep inside the students, untuk mencapai batinnya anak-anak. Bapak Ibu, ini menjelang akhir, silakan memperhatikan saya ketika menjalan menutup sesi saya, selalu rangkuman untuk dibawa pada diri sendiri. Yes. To reach deep inside, masuk ke dalam diri anak-anak, di mana true learning, pembelajaran sejati terjadi. Kita sebagai guru must teach from the most authentic self, harus mengajar dari diri kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, teruslah kita bangun spiritualitas kita untuk
bisa pakai topeng. Memilih profesi menjadi guru tidak bisa pakai topeng. Pura-pura jujur, pura-pura menepati janji, pura-pura konsisten, tidak bisa, karena itu membahayakan anak-anak. Karena anak-anak tidak akan belajar secara sejati. Transformasi pendidikan kita saat ini adalah turning point, titik balik. Turning point in life of those who succeed usually comes at the moment of some crisis. Saat ini Bapak Ibu harus mengambil keputusan untuk menjadi koordinator guru penggerak. Sebenarnya sedang mengambil konsekuensi yang tinggi untuk kehidupan, bukan untuk Kemendikbud, Bapak Ibu, untuk kehidupan. Kemendikbud sarana yang memberikan, dan saat ini sarana ini sedang memberikan pencerahan yang relatif bisa diterima oleh berbagai pihak. This is a turning point, titik balik. Transformasi yang dilakukan oleh pemerintah dari semua negara menjadi perhatian PBB. Dan tahun lalu diadakan Transforming Education Summit di New York, yang seharusnya dihadiri oleh Pak Presiden kita. Dan di sana transformasi Indonesia menjadi bagian dari transformasi. Ketika bicara transformasi, transformasi adalah proses. Sebagaimana kehidupan, there are tons of ups, ada titik-titik naik dan banyak sekali titik-titik turun. Semangat kita kadang-kadang naik, semangat kita kadang-kadang turun. It's a journey of discovery, sebuah perjalanan penemuan, sebuah perjalanan penjajakan, discovery. There are moments on the mountaintops, di atas gunung, ada moments di jatuh di bawah gunung, dan itu biasa. Ini transformasi bukan masa perayaan, tetapi masa perjuangan. Mari terus melakukan refleksi diri, karena what matters most adalah how you see yourself. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat diri sendiri.